Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Reva Nurhanisa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan bank yang selebihnya akan saya bahas di YouTube. Jadi jangan lupa disimak ya. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan bank. Yang pertama itu ada yang namanya laporan neraca bank atau yang biasa disebut dengan balance sheet. Neraca bank ini menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu titik waktu tertentu. Komponen utama itu ada 3. Yang pertama itu ada aset atau aktiva yang terdiri dari kas dan giro di Bank Indonesia, kredit yang diberikan atau loan, surat berharga, dan aset tetap. Lalu yang kedua itu ada liabilitas atau kewajiban yang terdiri dari simpanan nasabah seperti tabungan, giro, deposito, lalu ada pinjaman antar bank, dan kewajiban lainnya. Dan yang terakhir ada ekuitas atau modal sendiri, di mana terdiri dari modal di setor dan laba di tahun. Lalu, laporan yang kedua itu ada yang namanya laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan kinerja bank dalam suatu periode, di mana yang terdiri dari pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Lalu, ada beberapa istilah dalam analisis laporan rasio keuangan bank. Rasionya pertama itu ada CAR atau CAR, Capital Adequacy Ratio. Keterangan itu ini tuh namanya rasio kecukupan modal. Lalu ada ROA, Return on Asset, laba bersih terhadap total aset. ROE, Return on Equity, laba bersih terhadap modal. Lalu ada NPL, Non-Performing Loan, rasio kredit bermasalah. LDR, Loan to Deposit Ratio, rasio kredit terhadap benda pihak ketiga, dan yang terakhir ada BOPO, biaya operasional terhadap operasional. Nah, yang pertama ini tuh ada yang namanya CAR. CAR itu adalah Capital Adequacy Ratio. Cara menghitung CAR itu ialah dengan modal dibagi aset dikali 100%. Nah, CAR ini tuh dari OJK minimal bisa dikatakan aset itu minimal dari 8% sampai 12%. Lalu yang kedua ada ROA atau Return on Asset, di mana ini tuh cara mencarinya rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%, di mana minimum perbankan itu biasanya di atas 1,5%. Lalu ada ROE, Return on Equity, cara mencarinya ialah dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%, itu tentang menunjukkan pengembalian terhadap pemegang saham. Lalu ada NPL atau Non-Performing Loan, di mana cara mencari itu kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali 100%. Ini tuh biasanya maksimumnya itu 5% untuk menunjukkan ambang batas sehat. Lalu yang terakhir ada LDR, Loan to Deposit Ratio, dengan cara total kredit dibagi dana pihak ketiga dikali 100%, itu umumnya atau batas aman itu kisaran 80-90% yang menunjukkan likuiditas yang cukup baik. Dan terakhir ada BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dengan cara biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%, di mana ini tuh batas umumnya itu kisaran maksimumnya itu 80%. Maka kalau misalkan semakin rendah BOPO, maka semakin baik efisiensi operasional bank. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.